Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Mausu'ah fi akhiriz zaman wa malahim al-kubra, ensiklopedi akhir zaman dan kejadian-kejadian besar, karangan Muhammad Ahmad Mubayyad. Tuh tulisannya tentang ensiklopedi akhir zaman. Bahasa Arabnya adalah Al-Mausu'ah fi akhiriz zaman wa malahim al-kubra, ensiklopedi akhir zaman dan kehancuran besar. Itu ya. Sekarang kita udah masuk, kemarin tanda-tanda kiamat kecil udah. Tanda-tanda kiamat kecil yang belum dijelaskan sudah, semuanya tanda-tanda kecil sudah banyak banget tuh tanda kiamat kecil. Ada yang tanda kiamat kecil yang benar-benar nyata, maksudnya hadisnya itu terang betul, ada 36. Tanda-tanda kiamat kecil yang belum diterangkan betul secara eksplisit 22. Banyak sekali kemarin tuh pelajarannya. Kemarin juga kita udah masuk sebenarnya tentang fitnah, tapi baru separuh. Sekarang kita tambah lagi fitnah yang kedua. Fitnah sesi 2 tambah fitnah syubhat. Fitnah itu kemarin diartikan apa, Mak? Pembakar gitu ya. Maksudnya nih orang Islam ini difitnah, maksudnya diberikan ujian itu supaya terpisah karena dibakar dia, seperti fatanaz zahab. Artinya apa tuh? Dibakar. Emas itu dibakar untuk menghilangkan selain daripada emas. Loyang, kalau emas itu kalau dibakar loyangnya jadi abu Pak ya, jadi asap. Loyang jadi abu ya, loyangnya jadi abu, emasnya tetap emas, yang kalanya emas. Jadi orang Islam itu gitu, dibakar di apapun yang namanya orang Islam, tetap orang Islam. Jadi sekarang ini kalau pemahamannya itu, orang Islam itu disebut dengan pemurnian orang Islam. Jadi orang Islam yang abal-abal berguguran. Nah, yang tinggal adalah Islam benar-benar murni, gitu. Jadi emas itu kan makin lama dibakar kan makin apa deh, Pak? Makin mantap, 24 karat dia jadinya. Benar nggak, Pak? Saya kurang tahu tentang emas-emasnya. Tolong, Bapak yang sudah jadi emas dari semenjak kecil, mengerti kan? Ya, makanya emas itu kan makin dibakar kan jadi emas apa? Kan ada namanya emas mentah, ada emas murni. Kalau emas mentah itu mungkin dibakar dikit-dikit aja kali ya. Jadi ada 20 70 berapa? 22 karat, ada 23 karat, ada 24 karat. Ada yang 70%, 80%, 90%, 95%, 100%. 100% itu adalah logam mulia. Itu 99,99% kan gitu, Pak. Enggak sampai juga 100, Pak. Masih ada sisanya 1. Sekarang fitnah itu artinya dibakar, jadinya dipisahkan. Sekarang Allah Subhanahu wa taala memberi fitnah supaya bisa terpisah mana yang murni, mana yang tidak murni keislamannya. Sekarang fitnah syubhat. Apa, Pak? Fitnah. Kemarin itu fitnah macam-macam, fitnah harta, kemarin, Pak, tahta, apalagi, Pak? Wanita. Siapa yang kuat nih? Siapa yang kuat? Dari harta. Ada yang berguguran nggak gara-gara harta? Kemudian dia jadi apa, Pak? Jadi tidak beragama gara-gara wanita, harta, tahta apa, Pak? Kekuasaan, ya kan? Kemudian wanita. Siapa yang berguguran nih? Ya kan? Nah, itu kemarin kan udah. Sekarang kita tambah fitnah syubhat. Fitnah syubhat itu kata Nabi seperti potongan malam. Syubhat itu artinya, Pak, enggak jelas saja. Kan banyak tuh, Pak, informasi yang tidak jelas. Enggak jelas saja. Mana yang benar, mana yang salah. Dikasih fitnah itu. Tapi orang yang beriman, dia tahu aja yang benar yang itu, walaupun
dia yang salah itu pura-pura berkata bahwa itu adalah perbuatan benar. Paham nggak Pak? Pusing ya? Pusing nggak Pak? Kan ada orang yang dia itu sebenarnya pelaku salah tapi pura-pura benar, gitu kan? Pura-pura benar kan? Orang beriman tahu aja bahwa dia itu sebenarnya pelaku salah, tahu aja. Karena dia selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar, yang benar itu benar, biar aku mengikuti kebenaran itu, dan tunjukkan pula kepadaku yang salah itu salah, biar aku menjauhinya. Jadi orang beriman tahu-tahu aja tuh, tahu-tahu aja deh, dikasih tahu sama siapa? Allah. Tapi kalau nggak beriman, nggak tahu, dia gelap. Apa kata orang? Kamu tahu? Enggak tuh, lap. Apa enggak? Auah lap. Itu Pak. Itu dulu kan Bapak udah hilang ya bahasa itu ya sekarang ya. Udah hilang aja nih mic ini kadang-kadang gelap juga mic nih. Kadang-kadang hilang aja dia. Tapi mudah-mudahan direkamannya masuk Pak ya. Nah, ini Pak. Jadi ini Pak, model orang Islam itu Pak, pagi hari menganggap saudaranya itu apa itu? Dalam syubhat, apa tuh? Kadang-kadang dia menganggap halal darah saudaranya. Salah satu sebab jatuhnya muslim itu pada pagi ia menganggap saudaranya itu harus dilindungi. Kemudian ia jatuh ke dalam syubhat menjadi dan menganggap darahnya halal banget. Paginya dia bersaudara, tapi sorenya musuhan dia. Kan kayak orang politikus Pak. Ya, orang politikus apa kata dia Pak? Tidak ada persaudaraan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Itu Pak ya. Kalau sama kepentingannya sejalan dia, nggak sama dia sikutan dia. Itu kan teorinya Pak. Itu berarti politiknya sudah terfitnah berarti. Sudah Bapak terfitnah. Kalau Nabi dulu politiknya, Nabi kan juga politik Pak. Nabi itu politiknya benar aja terus, nggak pernah salah. Politik Nabi itu tidak pernah itu kepentingan. Nabi itu kepentingannya sepenting-pentingnya adalah agama. Siapa yang ikut kebenaran, itulah temannya. Yang nggak ikut kebenaran, tersingkir semuanya. Kan gitu Pak ya? Benar nggak? Ya kan, benar nggak? Mau Nabi mau hidup berdampingan sama non Muslim nggak masalah, asalkan mereka tidak melakukan kezoliman. Kalau melakukan kezoliman, disitulah agama harus tegak, karena agama harus melakukan keadilan, gitu Pak ya. Tapi sekarang keadilan itu bagi yang bayar, bukan bagi yang benar. Kan itu kata Zainuddin MZ. Bapak udah lupa aja Bapak nih. Bagaimana Bapak saya Pak? Ayolah Pak, keadilan untuk yang bayar, membela Pak kita, membela yang bayar, bukan membela yang benar. Itu kata Zainuddin MZ. Bapak lupa ya? Ingat dong ya? Nah, Zainuddin MZ bilang begitu, membela yang bayar. Masa ya ada pagar 30 kilo enggak ada yang tahu satu pun? Itu kayak apa itu Pak ya? Kayak dulu Bapak pernah dengar enggak itu cerita Tangkuban Perahu? Enggak tahu Bapak ya? Itulah susahnya Bapak nih. Tangkuban Perahu itu kan dibuat dalam satu malam kan? Itu kan perahu kan? Siapa yang buat? Jin. Siapa yang buat? Jin. Jin yang buat kan? Habis itu berdoalah ibunya, kan dia mau nikah ibunya rencananya nih kan. Bapak enggak tahu ceritanya kayaknya. Saya ulanglah sedikit. Siapa namanya nih paknya laki-laki nih? Sang Kuryang. Sang Kuryang ini dia punya ayah. Ayahnya ini dijelmakan jadi anjing. Itu tahu Bapak mah hebat Bapak ya, anjing. Habis itu Sang Kuryang ini main terus sama anjing kan? Berburulah akhirnya dengan anjing ini. Anjing ini ayahnya aslinya katanya gitu kan. Habis itu anjingnya nggak dapat buruan, dibunuhnya anjingnya kan. Marah ibunya kan, diusirnya kan. Diusirnya. Tapi setelah diusir ibunya menyesal dan ibunya berdoa kan supaya dia awet muda. Sang Kuryang tumbuh dewasa sementara ibunya awet muda terus. Oh, ternyata ketika Sang Kuryang sudah dewasa, udah bagus, udah pintar, belajar sendiri-sendiri, belajar sama jin. Itu kan sama jin kan dia belajar?
Berurusan sama jin dia hebat. Habis itu dia mau menikahi ibunya. Ibunya bilang, aku ini ibumu nak, aku ini ibumu nak. Dia nggak mau. Apa kata ibunya? Kalau kau mau ingin nikahiku juga ada syarat. Apa itu? Bikin tangkuban perahu. Tapi baru jam 3 ibunya udah khawatir kan, hampir selesai jam 3 hampir selesai. Berdoa lah ibunya kan. Sama siapa dia doa kira? Sama Tuhan juga. Pokoknya dia berdoa lah. Dia berdoa supaya ayam dibuat berkokok. Berkokoklah ayam. Apa kata sang kuryang? Masa ya jam 3 udah berkokok, biasanya jam setengah 5. Nggak ada cerita. Marah dia, di tendangnya apa Pak? Perahu tadi tertungkup, makanya disebut tangkuban perahu. Dalam waktu 1 malam selesai. Kayaknya pagar 30 kilo itu jin juga yang bikin. 30 kilo dalam waktu 1 malam, tidak ada yang tahu. Sampai sekarang masih lihat kemana-kemari aja. Iya, Pak Camat tahu, Pak Lurah juga tahu. Pak Lurahnya bisa beli Rubicon. Ayolah terserahlah Bapak aja lah. Itu namanya fitnah, nggak jelas informasinya, nggak jelas. Orang yang salah mengaku benar. Dibilangnya, kata Pak Lurahnya apa? Itu dulu empang. Saya heran, empang kok menyatu sama? Pusing saya mikirin, mana caranya nih? Bapak kepikiran nggak kepikiran ya? Terserah Bapak aja lah, nggak pikiran. Gelap, tahu lap. Betul orang kan? Lap. Kira begitulah. Akhirnya apa Pak? Iya, dulu daratan Pak, empang tuh Pak, dulu Pak. Memang lautan tuh dulu daratan Pak, betul juga kata Pak Lurah kan. Kan Bapak iya juga kan, terserah Bapak lah. Zaman Nabi Nuh dulu memang daratan semua. Habis ketika itu ada banjir bandang. Oh, itu berarti zaman Nabi Nuh dulu kejadiannya itu. Terserahlah. Ya Allah, padahal jarak kita dengan Nabi Nuh tidak tahu berapa ribu. Fitnah terjadi terus menjerajalela. Fitnah. Oh, pusing Bapak mikirkan, pokoknya pusing. Dapat kita amati dari sejarah fitnah dinasti Bani Fatimiyah, Nusairiyah, Abbasiyah, itu banyak sekali fitnah-fitnahnya Pak ya. Fitnah-fitnah yang merusak iman. Banyak sekali fitnah-fitnahnya itu Pak. Lanjut. Oleh karena itu kata Muhammad Ahmad Mubayyad, penting sekali ilmu. Harus bagi orang Islam agar dia tahu tanda-tanda kiamat. Jadi kalau dah begini, tahu ahlab ini berarti kiamat sudah dekat. Banyak sekali fitnah hingga orang tidak tahu apakah dia dalam keadaan beriman atau kafir, nggak tahu, ya kan? Terus sehingga tidak nanti biar dia Bapak tidak terjun ke dalam fitnah itu, nggak kena fitnah itu. Dia harus tahu siapa yang harus dia bela, siapa yang harus dia tinggalkan, teman mana yang harus dia temani, teman mana yang harus dia tinggalkan. Harusnya begitu. Cuman kadang-kadang kita tahu sebenarnya, tapi pura-pura nggak tahu gara-gara ada duitnya. Benar nggak? Jawab aja lah iya gitu. Iya kan enak tuh biar cepat. Ngantuk. Sekarang yang kedua namanya setelah fitnah syubhat, fitnah apa namanya Pak? Syaitan. Fitnah syaitan itu apa Pak? Syaitan itu menjerumuskan kepada syahwat dan diawali dengan syubhat, syahwat gitu. Setan itu mengarahkan ke situ. Diarahkan ke syahwat. Tapi diawali dengan syubhat. Kan gaya-gaya ibu-ibu, mohon maaf ini. Ibu-ibu gayanya, mohon maaf nih ya, pagi Sabtu atau Minggu Sabtu itu olahraga biar badan sehat. Nih mohon maaf nih contohnya salah-salah. Ya, salah. Tapi dia itu berbaju tapi seolah nggak berbaju. Habis itu di tengah lapangan semua laki-laki bisa nonton, goyang kiri kanan goyang kayak gitu misalnya. Aduh, itu awalnya apa Pak? Awalnya apa? Olahraga. Bagus kan olahraga? Bagus gak olahraga Pak? Bagus. Tapi kalau pakaiannya bagus juga lah kalau jangan minim-minim. Itu namanya fitnah apa namanya Pak? Banyak tersinggung. Ini saya ngomong tempat-tempat temannya tersinggung. Gak usah itu contohnya. Pokoknya ke sini aja. Tapi memang apa Pak? Awalnya apa Pak? Syubhat. Awalnya syubhat, lama-lama
syahwat. Kayak gitu kan cara setan kan? Gak mungkin orang itu digoda langsung berzina, tapi diawali dengan jalan-jalan ke arah zina. Benar kan? Gitulah. Kemudian fitnah berisi syahwat subhat, ya kan? Iblis berisi hasutan dihiasi dunia, gitu kan? Dunia itu dianggap apa? Bagus, gitu kan? Dalam hati orang Islam itu dia dihilangkannya kerinduan untuk sorga, masuk surga, nggak mau dia. Tapi dunia ini ada orang yang dikatakan apa Pak? Yang penting dunia, masalah surga neraka nanti pula urus. Dan sekarang kita dapat apa dulu? Dunia dulu. Kita cari dunia ini dulu, surga neraka nanti aja lah pikirkan. Tayyada surga, tayyada neraka tuh kata dia kan. Tapi kalau dulu sahabat itu betul-betul mereka saksikan ini surga, ini neraka. Nah, itu sahabat dulu. Kalau sekarang karena banyak iblis, seolah-olah surga dan neraka itu udah nggak ada. Nah, itu fitnahnya namanya, ya kan? Terus salat dapat menipis sebenarnya kalau dalam, jadi kalau supaya orang itu terhindar dari fitnah itu banyak-banyaklah salat. Nah, salat tunjukkan kepada kebaikan. Nah, habis apa? Iblis itu juga memfitnah agar keluarga itu cerai-berai. Senang sekali kan ada hadis yang terkenal itu Pak. Iblis itu dengan apanya tuh? Dengan apanya Pak? Dengan apa itu? Dengan para pembantunya itu kan iblis kan singgasananya di mana kata Nabi? Di air kan? Iblis itu singgasananya di air. Habis itu datang apanya Pak? Datang pembantunya bilang, aku dapat membuat orang itu berkelahi, aku dapat membuat orang itu bunuh-bunuhan, aku dapat menggoda orang itu hingga dia mengkorupsi, mencuri segala macam itu kan. Tapi apa kata iblis? Biasa. Tapi ada yang datang, aku dapat membuat suami istri bercerai. Apa kata iblis? Duduk sini, duduk samping ini. Engkau yang paling hebat, dibanggakan oleh iblis gara-gara apa Pak? Bisa menceraikan suami istri. Sebab kalau udah bercerai banyak dosa yang akan dilakukan, betul ya? Nah, makanya bapak-bapak jangan bercerai. Lanjut. Beruntunnya atau melimpah ruahnya fitnah. Ini fitnahnya Pak. Jadi hadis Nabi itu disebutkan tentang beruntunnya fitnah. Pertama apa Pak? Jalan selamat dari fitnah itu apa? Fitnah itu beruntun Pak. 1, 2, 3 banyak sekali hingga Bapak nggak bisa. Terus caranya supaya bisa selamat dari fitnah, jaga iman. Bapak ini tidur semua, gimana nih? Ya lah Pak, semangat lah Pak. Terus berinteraksi dengan orang yang baik. Jadi orang yang baik aja, bukan orang yang banyak duit. Yang baik-baik Bapak temani, Bapak ajak Bapak berteman, ya kan? Ustaz Pak ajak berteman. Sebab Ustaz itu yang baik Ustaznya, karena juga yang nggak baik. Yang baik Ustaznya diajak pokoknya orang baik diajak berteman. Yang nggak baik jauhi, karena nanti takutnya Bapak kena fitnah. Iman dijaga terus. Terus apa? Taati pemimpin yang mana? Pemimpin yang baik, yang mengarahkan kepada kebenaran, ya kan? Kalau dia tidak baik, kalau urusan akhirat dia ikut campur, Bapak nggak ikut campur, nggak usah campur. Tapi kalau urusan dunia suruh buat KTP segala macam, ikutlah. Tapi kalau urusan akhirat Bapak disuruhnya ikut organ tunggal, jangan ikut. Paham nggak Pak tuh organ tunggal? Di sini organ tunggal lah kan? Gitulah kira-kira lah. Lanjut. Kan la ta'ata makhluk fi la ta'ata fi makhluk la ta'ata makhlukin fi maksiatil khaliq. Enggak apa-apa, enggak patuh kepada manusia kalau dosa kepada Tuhan. Mimpin juga begitu. Kalau dia mengarahkan kepada dosa, enggak usah ikut, tapi jangan dilawan. Sebab kalau melawannya dia pakai pistol api, pistol air, kalah lah Paknya. Jangan dilawan, cuman diam aja, gitu Pak ya. Tapi kalau dia menyuruh kepada kebaikan, ikut, kayak gitu. Beruntun melimpah ruah fitnah. Tadi kan masih itu. Fitnah itu ibarat anyaman tikar kata Nabi. Seperti apa Pak?
Kalau anyaman tikar gimana bentuknya Pak? Tikar itu bisa kelihatan nggak di bawahnya Pak? Taruh tikar di ini, kelihatan nggak di bawahnya Pak? Dia silih berganti gitu kan? Bapak pernah nggak ngejam tikar? Kan silih berganti gini kan? Paham nggak Pak nih? Dah selesai satu fitnah, datang lagi, fitnah lagi, datang lagi, selesai lagi, datang lagi. Kapan selesainya? Mati aja Bapak. Ah itu selesai. Gitu. Jadi fitnah itu seperti anyaman tikar kata Nabi. Seperti apa Pak? Anyaman tikar, dia saling berganti. Terus bersabda, jika seorang mukmin ingin masuk surga dan jauh dari neraka, hendaklah dia berdoa kematian menghampirinya sebelum kena fitnah. Ini hadis yang membolehkan Bapak untuk minta mati sebelum. Sebenarnya minta mati itu nggak boleh Pak, sebenarnya Pak, nggak boleh. Tapi kalau tahu Bapak karena fitnah setelah ini, maka minta mati cepat. Misalnya nih, Bapak mau diangkat jadi presiden, tapi Bapak tahu bahwa nanti kalau Bapak jadi presiden, Bapak nanti berbuat dosa kemudian masuk neraka. Sebelum Bapak diangkat, Bapak bilang apa sama Allah? Matikan aja saya Allah sebelum saya diangkat. Nah, itu Bapak boleh. Tapi jelas nih, seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ketika dia akan difitnah segala macam, berzina segala macam, dia minta sama Allah, ya Allah, aku rindu ketemu sama Engkau. Matikan aku sebelum aku kena fitnah. Meninggal Imam Bukhari itu. Dan akhir hidup Imam Bukhari itu. Jadi bukan adalah besok ajalah pikirkan masalah surga neraka itu. Tidak begitu caranya. Kalau Bapak tahu bahwa itu adalah fitnah, maka Bapak minta apa? Mati aja dulu sebelum masuk Bapak dalam fitnah. Kalau seandainya misalnya gini, kalau Bapak ketemu dengan Dajjal misalnya, sebenarnya minta mati itu nggak boleh. Tapi kalau Bapak tahu bahwa iman Bapak akan hilang kalau bertemu dengan Dajjal, maka Bapak boleh minta mati. Kayak gitu. Kenapa nih bapak-bapak tidur-tidurnya? Ayolah Pak. Bapak tanya aja deh kalau gitu. Tanyalah. Sahur. Iya ya, Bapak sahur ya. Puasa Sabtu ya. Oh, sekarang tambah ya, Senin, Kamis, Sabtu. Tapi boleh nggak puasa Sya'ban Pak? Boleh lah. Sya'ban kan dianjurkan Pak ya. Udah kena 2 Sya'ban nih sekarang ya. Sya'ban itu paling kurang Senin, Kamis, atau banyak-banyak puasa untuk siap-siap puasa Ramadan. Ini kan puasa Nabi Daud tuh, apa ya? Senin sekali puasa, sekali enggak, sekali puasa, sekali enggak, gitu Pak ya. Tanyalah Pak, tanya aja lah. Daripada saya begini terus bangunin Bapak. Nanti kalau ada tanya ya. Nah, lanjut. Fitnah ahlas, apa namanya Pak? Fitnah memecah belah, saling bunuh. Itu kan ada fitnah. Terus apa Pak? Fitnah apa? As-sara' namanya Pak. Apa? Tamak terhadap dunia. Macam-macam fitnah Pak ya. Makanya fitnahnya berlipat-lipat katanya tadi. Fitnah pecah belah, saling bunuh. Fitnah apa lagi? Fitnah tamak terhadap dunia. Fitnah duhai mak. Apa tuh Pak? Gelap. Enggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Fitnah apa lagi namanya? Fitnah yang bersifat umum, semuanya kena fitnah. Anak kecil, orang dewasa, semuanya kena. Apalagi kalau anak kecil kan fitnahnya HP. Kalau Bapak apa? Lamborghini. Nah itulah terserah lah pokoknya itu. Fitnah itu berlangsung lama dan terus. Fitnah terpusat pada syahwat, macam-macam kan. Fitnah pengetahuan. Ada juga fitnah pengetahuan Pak ya. Fitnah pengetahuan itu apa? Kepengen jadi profesor tapi enggak kuliah. Benar enggak Pak? Jawablah. Makanya saya bingung. Dia enggak kuliah tapi tahu-tahu jadi profesor. Saya yang kuliah capek-capek enggak jadi profesor. Habis itu saya pikir enggak usah lah jadi kuliah-kuliah nih, penting jadi apa? Jadi ketua partai aja nanti dapat profesor. Ya kan? Enak kan? Tuh Bapak ketawa aja. Kan memang kajian ini nyinggung sana kemari Pak. Serius Pak. Ya kan? Fitnah apa namanya? Fitnah pengetahuan. Dia baru aja dapat doktor. Kan ada ketentuan. Baru aja dapat doktor. Doktor itu paling kurang ingin jadi profesor. Terbit berapa Pak? Berapa jurnal. Punya keahlian dan buku. Baru aja jadi dokter langsung profesor. Gara-gara punya jabatan di atas. Apa kata kita yang di bawah? Ampun, itu kan viral dulu tuh. Ampun, bagus saya nggak sekolah lagi, jadi anggota DPR aja selesai dapat.
Bapak ini nggak paham, udahlah. Lanjut, fitnah apa nih? Dekat dengan Dajjal, fitnah Dajjal. Macam-macam fitnah disebutin tadi kan. Dan Abu Hurairah berkata, 4 fitnah kata Nabi SAW. Awal fitnah pertama saling bunuh, darah halal. Berarti fitnahnya apa, Pak? Bunuh-bunuhan aja, adik kakak bunuh, segala macam bunuh. Habis itu apa? Makin sangat masuk fitnah kedua. Apa fitnah kedua, Pak? Darah halal, harta juga diambil. Setelah dibunuhnya kakaknya, ambilnya warisannya. Benar ya? Habis apa? Lebih parah lagi. Fitnah ketiga apa tuh? Darah halal, harta halal, kemaluan. Malu itu kan misalnya ini lagi umbar syahwat lagi. Habis itu datang lagi fitnah yang keempat. Apa itu? Gelap. Semuanya enggak jelas. Anak jadi istri jadi terbalik. Nah betul terbalik-balik lah, terbalik-balik, gelap, semuanya gelap, enggak ada yang apa, Pak? Enggak ada yang tahu mana posisi segala macam, gelap sudah. Paham enggak, Pak? Dah, enggak bacalah paham. Fitnah itu memasuki seluruh rumah. Nabi mengatakan seluruh rumah orang Arab. Jadi fitnah itu bukan hanya kepada orang tertentu, Pak, tapi seluruh orang kena fitnah itu. Darah, habis itu darah harta, habis itu darah harta, maluan, habis itu ahlab. Enggak ada lagi, udah diambil semua. Sikap orang muslim terhadap fitnah gimana, Pak? Ulang lagi, berpegang teguh terus kepada Al-Qur'an, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak baca hadis, biar ditunjukin terus mana yang benar. Kalau nggak baca Quran, nggak baca hadis, aduh, gelap itu semua. Terus apa, Pak? Buat keadilan, berlaku adil, bersikap adil. Kemudian kalau ada apa? Kalau ada berita, verifikasi dulu, tabayun, hati-hati, jangan langsung disebar, hati-hati dulu. Banyak orang sekarang nggak hati-hati. Saya juga kalau ngeliat grup kan, saya banyak masuk grup kan, hang HP saya itu, hang. Saking banyaknya grup itu mungkin lebih 100 orang. Aduh, banyak banget grup nih, hang, nggak bisa dipencet, Pak. Dipencet HP saya tuh dia keberatan kali. Oh, saya keluar aja, Messi keluar ya, Messi keluar ya. Kan? Kesabaran dan yakin. Terus apa? Ditetapkan rukso atau keringanan. Jadi Bapak kalau nggak kuat, Bapak kena fitnah, bagusnya Bapak namanya uzlah. Apa namanya, Pak? Nyingkir saja. Bapak kira-kira kalau jadi anggota DPR, Bapak kira-kira amanah nggak nih? Alhamdulillah. Terus lanjut. Tapi kalau merasa nggak amanah, uzlah, keluar aja lah. Daripada Pak masuk neraka. Anggota DPR itu paling berapa periode, mana lah, ya kan? Berapa periode? 2 periode itu udah banyak, 3 periode, 4 periode. Kalau anggota DPR kan boleh lama-lama kan? Tapi kalau eksekutif kan 2 periodenya. Kalau Bapak takut bahwa Bapak akan berbuat apa? Dosa, kemudian masuk neraka gara-gara 2 periode itu, lebih baik menghindar. Dah, biarlah jadi begini aja. Alhamdulillah, Pak, saya jadi dosen ini aman, insyaallah aman, enggak ada korupsinya. Apa yang berkorupsi? Paling waktu dikorupsi dikit-dikit. Orang datang yang 8, kita datangnya 9, paling itu tuh ya, dikit-dikit, tapi enggak ketahuan banget kan? Iya, enggak, itu efeknya enggak banyak, kecuali pas ngajar pasti datang tepat waktu. Tapi kalau nggak ngajar kan agak malas sedikit. Tapi masalahnya kampus membolehkan juga, itu pula. Kalau seandainya nggak boleh, pasti ditegur kan? Itu dosen tuh nggak terlalu banyak itunya. Ketahu aja lah Pak dikit, tahu ya gitu aja, ya gitu. Nggak terlalu banyak lah, aman ya, benar. Menahan tangan dari, kalau seandainya ada fitnah, Pak, ada fitnah, Bapak tahan tangan, tahan mulut. Kalau ada fitnah jangan suka komen, tahan diam aja. Karena Bapak nggak tahu bahwa itu adalah benar atau diam. Yud, terima kasih. Baru selesai itu. Nih berita yang agak baik nih, Pak. Ini kan fitnah ya. Terus apa, Pak? Kita cerita tentang berita gembira. Tadi itu kan takut-takut aja. Tadi itu Bapak
Sekarang kita bagaimana menghadapi berita gembira. Ana Pak. Pak mau nanya boleh. Tanda-tanda kiamat, ya kan? Berita menipis keputusasaan. Jadi Bapak jangan putus asa. Nih kalau dengan yang sebut saya tadi dari awal kan udah banyak tuh. Kalau halaman buku Ahmad Mubayyad itu mungkin sekarang sudah halaman 350 tuh saya bahas. Kan dari awal itu ceritanya tentang nyusah-nyusah Bapak aja tuh. Tanda kiamat kecil yang belum jelas kan itu menyusahkan aja. Masuk kan sakit kepala Bapak. Nah, diobati dengan ya bab ini. Apa babnya Pak? Berita gembira. Maksudnya gini. Jadi Pak, arah pertama Pak begini. Pada akhir zaman yang dijabarkan Rasulullah semakin menguatkan kita, agama Islam ini sebenarnya ya kan, agama yang benar. Karena dia menunjukkan Bapak, ini zamannya zaman fitnah loh. Kata siapa Pak? Kata agama ini kan. Terus mematahkan tipuan orang kafir. Jadi kalau Bapak difitnah tentang harta, tahta, wanita, kemudian macam-macam itu, fitnah kekuasaan segala macam, Bapak tahu, oh saya harus berbuat apa, gitu kan? Nah, agama ini adalah cerita masa lampau dan tidak menjangkau realita zaman sekarang. Jadi memang agama ini turun masa lalu, tapi sampai sekarang masih bisa dipakai. Agama ini yang benar, agama yang lain nggak bisa dipakai, gitu kan? Ini agama ini benar. Itu yang pertama. Yang kedua apa Pak? Apa pertama kedua? Tanda, gitu kan? Tanda akhir zaman itu, ya kan? Jadi Bapak jangan putus asa, gitu. Yang kedua apa Pak? Tanda akhir zaman yang dijabarkan Rasulullah SAW bertujuan untuk menyelamatkan diri kita, biar kita selamat. Nah, terus apa? Berita gembira ini untuk umat Islam karena sudah diketahui obat penyembuhnya. Jadi kalau kena ini obatnya ini. Nah, cepat aja, biar cepat aja. Ini Bapak jangan putus asa nih. Yang ketiga apa? Tanda akhir zaman dijabarkan Rasulullah mengeluarkan umat Islam dari kebingungan dan jangan bingung. Ini memang waktunya begitu. Kata siapa Pak? Nabi Muhammad. Terus yang keempat, tanda akhir zaman jabarkan Rasulullah mengukuhkan kesabaran diri umat. Harus apa Pak? Sabar aja. Memang begitu keadaannya sekarang. Terus gimana Pak? Sabar. Contohnya Bapak ngadapin anak-anak sekarang kan susah sekali Pak untuk berbakti ke orang tua itu Pak. Makanya Bapak kalau ngadapin anak gimana Pak? Sabar. Masanya kalau dia dibunuh nggak boleh juga kan? Ya, sakit kepala Bapak sama anak tuh, sabar. Istri Bapak, sabar. Suami Bapak, sabar. Suami Bapak yang mana Bapak punya suami? Itu kan istri, kan banyak juga istri sekarang, kan? Sosialita. Diantarkannya anak ke mana? Ke sekolah, dia diantarkan. Habis itu dia ke kafe, nongkrong kafe, sampai anak pulang sekolah. Udah pulang sekolah diajaknya anaknya ke kafe. 2 dobel dia bayar Pak. Ke kafe itu sekali masuk ke kafe berapa? 100.000. 2 kali dia. Pagi, shift pagi sampai jam 12, habis itu jam 12 sampai jam 6. Bapak pulang dari kantor, ada juga tuh saya dengar gitu. Ada pulang di kantor, enggak ada nasi. Enggak ada nasi, enggak ada sama enggak ada lauk. Ada nasi, enggak ada lauk. Habis itu bilang sama suaminya, "Bang, beli aja nasi padang Bang, makan sendiri itu." Sakitlah kepala kita. Ya ilah, kalau membeli pandai laku kan gitu. Bapak enggak paham ya? Ada enggak cerita begitu Pak? Harusnya gimana Pak? Bapak dalam keadaan ini sebab kalau Bapak cerai pula mencari istri baru susah lagi. Terus gimana? Sabar. Gitu. Paham ya Pak ya? Lanjut. Yang kelima apa? Tanda akhir zaman itu jabarkan Rasulullah menunjukkan apa yang akan hanya bantuan alamiah untuk memenangkan pertarungan. Jadi sabar, nanti minta terus kepada Allah, mudah-mudahan nanti Allah membalikkan suasana. Tapi Bapak harus sabar, habis itu Bapak berusaha terus. Tunggu alam nanti yang akan menolong. Contohnya kan Gaza kemarin bisa menang gara-gara apa? Alam. Betul nggak Pak alam? Tapi dia sabar terus, sabar. Habis itu Bapak? Habis Amerika. Sebesar Gaza itu juga, Bapak tahu kan? Saya heran juga kok bisa api apa tuh Pak? Bisa api melompat-lompat gitu Pak?
Heran loh. Kalau api membakar komplek kita ini mungkin bisa masuk akal mas saya. Kenapa? Rumah kita apa, Pak? Dempet kan? Kalau rumah orang itu Pak kan kadang-kadang jaraknya tuh 3 meter, 4 meter gitu antara satu rumah. Jauh-jauh juga kadang. Tapi membakar Pak. Hebat deh. Gampang ya Allah tuh bikin gitu ya. Gampang. Habis itu karena Israel tidak punya pasokan lagi dari Amerika, gimana Pak? Gencatan senjata lagi. Ya, alam. Benar nggak Pak? Oh, bisa jadi begitu. Bapak nggak paham ya begitu-gituan? Paham kan? Sabar aja, nanti akan ada waktunya nanti. Tapi yang jelas Bapak tetap dengan keimanan, tetap dengan keimanan. Habis itu nanti diapain sama Allah Pak? Ya balik sama Allah. Nanti contohnya ini Pak ya. Sekarang kan yang hebat itu katanya Amerika gitu kan ya, Amerika, Eropa kan hebat ya. Tapi mereka sebenarnya dalam keadaan krisis. Kalau bahasanya itu krisis. Kenapa Pak? Orang Islam ini tetap dalam jalur kebenaran, hidup dalam keadaan semangat. Kalau mereka terlena dengan apa? Dengan harta, tahta, wanita, terus maksudnya kan hampir 54 juta di antara mereka apa? 54 juta di antara mereka itu membolehkan homoseksual. Malahan anggota DPR, MPR mereka membolehkan apa? LGBT. Itu kan kemerosotan moral yang luar biasa, dan mereka nanti apa Pak? Lemes sendiri itu, ya kan? Kalah sendiri itu. Nah, misalnya di antara mereka itu anak-anak SMA-nya hampir 60% itu sudah tidak perawan lagi segala macam. Itu kan nanti hancur. Keluarga mereka juga tidak seperti keluarga yang utuh. Sementara umat Islam ini keluarganya tetap utuh, keadilan tetap, walaupun mungkin di atasnya itu nggak adil, tapi di bawah-bawahnya masyarakatnya masih berpegang kepada kebenaran. Akhirnya yang sebenarnya yang eksis itu yang mana? Yang tetap dalam keadaan kebenaran. Sementara orang yang foya-foya itu nanti itu dalam keadaan rapuh, walaupun kelihatannya besar tapi rapuh. Lama-lama hancur sudah. Mereka saling berkelahi aja nanti itu. Jalan nanti. Duh. Jadi gitu. Jadi tetap aja Bapak dalam keadaan kebenaran, tetap aja dalam keadaan berkasih sayang. Bapak yang eksis, yang lain pasti nggak eksis. Nah, terus. Jadi perjuangan itu tahapan yang wajar, harus lakukan terus, ya kan? Cobaan ujian itu Bapak bentuk kasih sayang Allah untuk membersihkan kita dari dosa dan mendapatkan pahala dari sabar biasa. Kata siapa Pak? Kata Ahmad Mubayyad. Lanjut. Nabi dan Rasul menyampaikan berita gembira. Apa itu Pak? Pertama surah Al-Baqarah 219. Apa kata Allah? Sungguh kami telah mengutus Muhammad dengan kebenaran sebagaimana pembawa berita gembira, pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawabkan tentang penghuni neraka. Itu lanjut hadisnya apa Pak? Surah As-Saba juga. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira. Nabi Muhammad berita gembira Pak. Jadi sabar aja kalian dengan fitnah itu, nanti kalian dapat pahala, nanti kalian masuk surga. Berkali-kali Nabi bilang begitu. Sabar aja, jangan ikut-ikutan dengan fitnah-fitnah itu, kata Nabi. Diulang-ulang terus Pak. Terus Bapak, sungguh kami mengutus Muhammad membawa kebenaran sebagai pemberita gembira, sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada satu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Jadi Bapak itu ada yang beri peringatan terus, pasti ada, dikasih sama Allah. Yang mengajak Bapak tetap baik itu pasti ada, walaupun hanya satu orang gitu. Walaupun hanya satu orang, tetap diberi sama Allah. Tidak ada yang betul-betul semuanya jadi apa Pak? Semuanya jahat, enggak. Umat Islam ini pasti ada diberi. Nah, itu dikasih tahu sama Nabi. Kayak gitu aja Pak, mutar-mutar begitu. Apa Pak? Tanyalah Pak, daripada Pak pulang. Tanyalah Pak. Bapak nggak mau nanya juga. Dari tadi saya suruh. Silakan Bapak. Biar ada seru aja lah Pak, daripada nggak nanya. Benar Pak, makasih Pak. Lanjut. Bagaimana
selain Allah itu wujudnya apakah orang itu tidak punya keinginan dunia? Itu ciri-ciri orang yang makin tinggi kesayangan Allah pada dia atau bagaimana? Kalau kita masih banyak keinginan dunia, kalau ternyata tata wanita, apakah Allah tidak sayang sama kita? Ada korelasinya? Makasih. Baik. Dunia boleh Pak dapat, tapi jangan masuk ke dalam hati. Ini gitu. Bapak boleh ngejar dunia karena dengan dunia itu Bapak beramal. Misalnya nih, kalau Bapak jadi eksekutif, itu Bapak lebih mudah untuk berdakwahnya gampang. Ya kan? Tapi Bapak syaratnya Bapak tetap diiman. Bapak gunakan kekuasaan itu untuk kebaikan. Bapak punya banyak harta. Banyak kan orang-orang yang lemah iman itu kalau Pak kasih harta ikut sama Bapak, ada nggak? Kayaknya kayak Ustadz ini misalnya. Kayak saya sebagai Ustadz itu, kalau saya banyak duit, biar orang banyak ikut pengajian saya, siapain Pak? Kasih duit. Nah, datang ya. Kira banyak nggak datang Pak? Tapi gara-gara saya nggak punya duit, nggak saya kasih, yang datang yang mau aja, yang nggak mau nggak datang. Digunakan duit misalnya kayak gitu kan banyak Pak ya, mudah kan? Jadi gunakan. Jadi artinya Bapak boleh mendapatkan dunia, tapi jangan masukkan ke hati. Kayak para sahabat itu, sahabat Nabi itu banyak duit Nabi, banyak duit sahabat, tapi digunakan untuk kebaikan. Akhirnya berguna. Ingat Pak ya? Nabi Muhammad berapa banyak orang, contohnya misalnya ketika ada orang Baduy itu minta, Muhammad kasihlah harta yang diberikan titipkan Allah kepadamu. Nabi Muhammad bilang apa? Kamu lihat enggak itu ada lembah? Ya. Kamu lihat ada domba? Ya. Ambillah. 1 atau 2 kata dia kan. Semuanya kalau kamu mau. Dia ambil semua. Domba itu ada sekitar ratusan lah. 300 itu, 200 loh. Apa katanya? Kau bercanda Muhammad? Enggak, ambil aja lah. Kalau kau mau ambil. Kau enggak butuh. Ambil kalau kalian butuh. Diambil betul lebih orang pada diambil. Habis itu dia pulang kampungnya ternyata dia kepala suku. Akhirnya dia berkata kepada sukunya, dia bilang apa Pak? Demi Allah, aku tidak akan bicara kepada kalian sebelum kalian masuk Islam. Masuklah kepada Islam. Karena Muhammad itu dia tidak akan pernah takut miskin. Kalian akan sejahtera kalau kalian masuk Islam. Itu gara-gara duit enggak Pak? Masuk Islam makanya 2000. Habis itu Nabi senyum-senyum Nabi. Kenapa Nabi senyum Pak? Hebat ya kata Nabi. Domba bisa menarik manusia. Biasanya kan manusia yang dari domba Pak. Sekarang domba menarik manusia, itu gara-gara duit. Ya kan bagus juga kan gitu Pak ya. Bagus enggak Pak? Misalnya Bapak nih sekarang ini buka sayembara, siapa yang sholat 5 waktu sehari semalam di masjid dapat hadiah Innova. Kira gimana Pak? Oh ya kan bagus tuh, walaupun kata orang itu kan gak ikhlas dia sholat, tapi untuk permulaan apa-apalah daripada enggak sama sekali. Contoh begitu ya Pak ya. Bagus ya. Jadi kalau ada tetap kaya, tapi sebab kan kalau kita miskin, agama ini sulit untuk disebarkan. Kenapa Pak? Karena orang butuh makan, butuh rumah. Jadi Pak bilang misalnya, siapa yang mau sholat 5 waktu ke masjid, saya kasih rumah. Kan enak, luar biasa. Lanjut Pak. Lanjut pertanyaan berikutnya Pak. Tanyalah. Ini enggak ada. Nah lanjut. Sampai jam berapa nih Pak? Kok bunyi-bunyi Pak? Nabi Muhammad dan Rasul menyebutkan yang beda. Ya kan? Lanjut. Nabi memberi kemenangan nih, ingat Pak ya? Nabi bilang Nabi, kalian sabar aja sekarang, pasti kalian menang melawan. Berita gembira kan? Itu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi sabar aja sekarang, tapi nanti pasti kalian menang. Walaupun ada yang berguguran-guguran, dibunuh segala macam, tapi kalian mati syahid. Sabar ya. Tapi pasti nanti kalian menang. Kayak gitu Pak ya? Lanjut kata Nabi apa? Kemenangan itu akhir zaman nanti kalian bisa membebaskan Konstantinopel, bisa membebaskan Roma. Jadi Kristen itu nanti kalian bisa
islamkan atau kalian babat habis. Tenang aja. Ini itu kata siapa, Pak? Nabi. Itu bukan berita gembira tuh. Lanjut apa, Pak? Nabi menerangkan bahwa sabar di hari-hari sabar itu dibanding dengan sabarnya 50 sahabat. Jadi kalau dulu sahabat sabar karena ada Nabi di sampingnya yang menyabarkan. Sekarang nggak ada Nabi, maka dianggap oleh Nabi pahala kita 50 kali lebih daripada pahala. Bukannya berita gembira itu. Harusnya kan kalau Bapak dengar gitu, kalau begitu saya hidup di waktu-waktu yang paling susah aja, supaya apa? Pahalanya makin banyak. Gitu jadinya kan? Iya kan? Benar nggak? Jawab ya gitu. Iya kan? Bapak maunya gimana? Di posisi dalam aman-aman ini atau posisi yang susah, pahala Bapak banyak? Bapak susah juga jawabannya. Bapak inginnya enak tapi pahala banyak. Gimana caranya itu? Hidup enak tapi masuk surga Firdaus yang paling tinggi. Mana ada? Kan? Yang ada itu Bapak, al jaza'u bin jinsil amal. Apa itu, Pak? Balasan itu sesuai dengan amalan. Kalau amalan yang susah, pahalanya gede. Tapi kalau biasa-biasa aja, mana berharap gede? Apa ya? Benar nggak? Bapak mau pilih yang mana nih? Orang biasa aja, kemudian pahalanya biasa, atau susah tapi pahalanya besar? Enggak ada tuh mah, enggak ada pilihan ketiga tuh, pahalanya pilihan dua cuma. Bapak pilih-pilih masuk satu lagi kategori, enggak ada kategori ketiga. Yang ketiga, yang keempat, orang beriman nanti kalau dia dibunuh Dajjal gimana, Pak? Orang yang paling mati syahidnya. Jadi kalau Bapak dibunuh sama Yahudi, syahid juga. Tapi kalau dibunuh sama Dajjal, iman Bapak kuat, terus terbunuh Bapak sama Dajjal, maka pahalanya syahidnya luar biasa. Gitu. Iya, Pak ya? Benar, Pak ya? Benar nggak, Pak? Nggak ada yang berani ya? Nah itu susahnya di situ. Makanya pokoknya Pak diberitakan begini supaya Bapak tuh tenang aja, tenang, jangan kerasa kerusuk kan dari. Kalau ada fitnah jangan kerasa kerusuk, tenang aja, hadapi aja, berusaha untuk tetap dalam keadaan iman, ya kan? Bapak nanti menang melawan Yahudi, menang melawan Nasrani, sabar aja dulu, nanti pasti Allah kasih, tenang aja lah kata Nabi. Cuman Bapak ini yakin nggak dengan berita begini? Yakin nggak yakin Ustaz? Entah ya menang tenda Ustaz. Yahudi aja menyiksa kita sekarang. Entah ya kita menang, Amerika aja gede sekarang, tadi kan? Itu namanya iman kurang, iman tuh namanya. Kalau iman kuat tuh Pak, pasti menang lagi kan. Penting saya sholat aja, saya sholat puasa, saya sholat ibadah. Entaranya nanti Allah nanti ngajarkan, tenang aja, tunggulah. Kita dipukul terus, tunggu aja dulu, ntar kok ada balasan, taruh gitu. Kayak gitulah kira-kira. Apa paham kan ya? Nah gitulah. Yang kelima Pak, Nabi menyebutkan bahwa tetap adanya kelompok yang masih menang. Kelompok yang menang namanya Ta'ifatu Mansurah. Kelompok yang tetap ditolong sama Allah Subhanahu. Jadilah Bapak dari kelompok itu. Nah, cuman jangan eksklusif. Jangan eksklusif itu Bapak. Bapak punya kelompok, terus merasa bahwa Bapak adalah mengklaim Bapak adalah Taifah Mansurah. Habis itu orang yang di luar dari kelompok Bapak kafir. Itu nggak bisa begitu, Pak. Kalau kelompok itu dia tetap dalam kelompok menjaga, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Tapi kalau ada yang mau bergabung, ahlan. Kita sama-sama masuk surga. Jangan kalau ada yang mau bergabung, kamu kafir, gak usah jauh dekat. Nggak bisa begitu Pak. Jadi kalau ada orang yang ini kelompok baik, kelompok Bapak baik. Kalau ada orang yang ingin baik, ingin taubat, sadar, masuk. Ingin sadar, masuk. Ingin sadar, masuk. Kayak gitu. Pak paham nggak? Bukan eksklusif itu Bapak. Tertutup dia. Dia merasa bahwa dia paling benar. Di luar dari dia salah. Itu nggak boleh begitu. Kalau begitu itu apa namanya itu? Ta'assub namanya. Apa namanya? Ta'assub itu apa? Ta'assub itu apa Pak?
Fanatik, nggak boleh fanatik. Kelompok itu nggak boleh difanatik. Kelompok itu kita apa Pak? Kelompok kalau apa Pak? Fanatik berlebihan. Di kelompok boleh, tapi kelompok yang selalu mengarahkan kemana Pak? Kebaikan. Kalau ada yang sadar ingin masuk bergabung, ayo, jangan ditolak-tolak, gabung, ayo sama-sama kita ya, tetap terus menjaga apa Pak? Kondisi, tetap terus jaga kondisi supaya ini kelompok ini baik terus, kelompok ini baik, walaupun nanti ada masuk orang tapi tujuannya untuk apa? Ngacau, tapi tetap aja solid. Yang ngacau ini lama-lama kayak Nabi Muhammad kan, yang munafik keluar sendiri, tersingkir sendiri kan. Akan ada orang yang masuk tujuannya untuk ngacau, tapi tetap solid. Kita kan untuk kejar surga ya. Kayak bapak misalnya suami istri gitu kan. Ya kan bapak kan kelompok kecil tuh bapak. Suami istri anak. Seharusnya nasihatin begini. Bapak kepada istri bapak bilang ini, istriku, aku tetap akan sayang kepadamu selama kau taat kepada Allah. Tapi jika kau tidak taat kepada Allah, disitulah kita tidak bisa terus sejalan. Tapi bukan berarti kita langsung cerai, enggak. Tapi apa? Saya tetap nasihati kamu supaya kamu tetap dalam benar. Kan enak gitu terus. Terus istri juga ngomong ke itu sama suami, suamiku, aku akan tetap bersamamu jika engkau baik dalam ketaatan. Tapi jika engkau nanti sudah melenceng, berarti kita tidak sejalan. Berarti aku tetap jalan kepada Allah, kau silahkan cari jalan yang lain. Kayak gitu kira Pak. Jadi punyanya itu jalannya tujuannya Bapak orang yang beriman itu Allah. Ya kan? Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Tapi kalau kelompok tersebut arahnya sudah kemana-mana, ke kekuasaan, ke harta, ke segala macam, berarti tujuannya udah salah. Berarti tidak benar tuh kelompok. Paham gak Pak? Kelompok itu tujuannya apa Pak? Jawablah Pak. Hanya tujuannya kemana? Yang langgeng itu kemana Pak? Ke Allah aja. Ke Allah. Pokoknya ada orang sekelompok tujuannya kemana Pak? Ke Allah. Yang salah diingatin, kamu salah nih, nggak ke Allah nih niat kamu nih, niatnya kemana? Tapi nggak boleh menjudge dia bahwa dia tidak akan tepat, nggak boleh. Kamu salah, tapi kita tetap jalan. Bapak paham nggak nih? Susah nggak jadi kelompok gitu sekarang? Mana kelompok yang benar sekarang? Tunjukin sama saya Pak, biar saya masuk. Ada deh, agak susah juga Pak kadang-kadang tuh. Ada itu kadang-kadang susah juga. Kadang di kelompok itu ada yang benar, ada yang salah, kan gitu Pak ya, ada yang benar ada yang salah. Sekarang kelompok cari yang semuanya benar, nggak ada pun berbuat salah. Kayak gitu tuh harus itu. Tapi kalau ada salah kelompok atau arah kelompok salah atau arah pribadi. Kalau arah pribadi salah terserah dia. Tapi kalau arah kelompok sudah salah, keluar sudah. Itu berarti arah kelompoknya salah. Nah Pak, saya rasa Bapak capek benar dengan saya nih, benar-benar capek kayaknya Bapak nih. Tapi nggak bunyi-bunyi juga kayaknya ya Pak ya. Bunyi-bunyi. Mudah-mudahan ini memang ini habis ini nanti ini paling enak habis ini. Apa itu Pak? Langsung berita kiamat besar. Kalau kiamat besar ini mudah-mudahan Bapak semangat dengarnya. Ini kiamat kecil ini masih mengawang-awang aja. Memang iya begitu. Memang apa tuh kiamat kecil, fitnah, memang nggak jelas juga. Saya juga nggak bisa memastikan itu fitnah atau apa, susah. Kenapa? Gelap. Katanya orang yang mau jadi eksekutif, legislatif, katanya untuk membela kebenaran, bela rakyat. Tahu-tahu agak susah juga. Pas kita ketemu dibilang bela rakyat kok. Tapi kok kenyataannya nggak kelihatan ya, kata saya kan. Tapi tetap membela rakyat kata dia. Nggak kelihatan kata saya. Tetap bela rakyat. Dia paksakan begitu. Ya udahlah terserah kalian lah. Itu aja gitu ya kan. Ya, itu. Orang bilang cari harta untuk agama. Enggak kelihatan. Tetap kok untuk agama. Enggak kelihatan. Tetap kok untuk agama. Ada terserahlah. Kan gitu kan. Nah, begitu aja lah pokoknya Pak. Gelap memang. Dah cukup ya Pak ya. Ini cukup nih, udah menam terakhir nih. Menam apa tadi? Ini terakhir nih. Demikian juga turunnya Isa nanti. Nanti berita gembira Pak. Nabi Isa Bapak turun dan membantu Bapak nanti insyaallah. Jadi Bapak sabar aja. Sabar Bapak menang dari Yahudi, menang dari
Nasrani, terus apa lagi? Kita gembira nih Pak. Apa tadi? Pahala Bapak besar. Kalau Bapak terbunuh di Jadal, di sama itu Dajjal, itu yang paling hebat syahidnya. Terus apa Pak? Kita gembira ini. Terus apa? Pasti ada sekelompok yang baik. Bapak carilah kelompok yang baik itu yang arahnya kepada Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matlumi. Jangan ada kelompok itu ngaku-ngaku aja tapi arahnya enggak pantas susah itu jangan. Yang betul-betul. Tapi itu bisanya dengan apa Pak? Iman dan ilmu. Bapak banyak iman, Pak kuatkan ilmu. Bapak tahu. Tapi kalau seandainya enggak ada iman, enggak ada ilmu, mana Bapak bisa tahu. Kemudian nanti terakhir nanti turun Isa alaihi salam. Itulah Pak ceramah kita hari ini. Mudah-mudahan Bapak enggak bingung ya dengan ceramahnya ya. Enggak bingung kan? Bilang aja enggak itu senang hati saya. Makasih ya Pak ya. Soalnya kalau Bapak bingung saya udah capek tadi hampir sejam saya ngomong. Makasih ya Pak ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita makan jemput makan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, menyehatkan badan kita, memudahkan urusan kita, melapangkan rezeki kita, menjadikan anak kita soleh soleha, keluarga kita penyejuk pandangan mata. Kalau ada fitnah Allah tolong kita mengetahui mana yang benar mana yang salah. Ya Allah, Allahumma sabit qalbi fi dini wa dunya wa ahli. Ya Allah, tetapkanlah hatiku dalam keimanan pada agama dan Islam. Allahumma musarrifal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, Kau yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami pada agamamu ini dan selalu taat kepadamu. Walaupun banyak fitnah yang datang yang kami tidak tahu mana yang benar mana yang salah, tapi arahkan, tunjukkan kami selalu kepada yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.